Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Yolanda selaku dosen pengampu mata kuliah penyuntingan. Pada kesempatan kali ini, kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang bertajuk penerbitan dan latihan penyuntingan naskah. Dengan saya sendiri, Sinta Aprilia Nur Azizah, dan teman saya Elisa Khairani. Secara umum, istilah penerbitan atau publishing merupakan produksi dan distribusi informasi dalam bentuk cetak yang ditujukan untuk publik. Menurut Hasan Pambudi 1981, penerbitan adalah kegiatan mempublikasikan kepada umum, kepada khalayak, ramai kata dan gambar yang telah diciptakan oleh orang-orang kreatif, kemudian disunting oleh penyunting yang selanjutnya digandakan oleh bagian percetakan. Penulis, penyunting, dan penerbit merupakan mitra yang sebenarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu melayani masyarakat dengan produk kebudayaan yang dibutuhkan bersama. Penulis yang membuat sebuah karya menyampaikan memerlukan hasil media untuk pemikirannya kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan tugas seorang penyunting untuk menjembatani penulis dengan pembaca. Penerbit buku merupakan lembaga atau institusi yang mengolah naskah mentah dari penulis atau pengarang hingga menjadi bahan siap cetak dalam bentuk dummy atau prototipe buku. Secara umum, penerbit bisa dibedakan menjadi penerbit umum dan penerbit khusus. Sedangkan penerbit umum artinya menerbitkan buku populer ataupun ilmiah secara umum, sedangkan penerbit buku khusus adalah penerbit spesialis yang menerbitkan buku-buku perguruan tinggi, pelajaran, buku agama, rohani, maupun kedokteran. Naskah yang masuk ke penerbit mengalami beberapa proses yang panjang sampai akhirnya bisa dicetak dan disebarluaskan. Dimulai dari penulis yang membuat naskah lalu mengirimkannya ke penerbit, penulis bisa mengirimkan naskahnya berbentuk soft copy maupun hard copy. Namun, di zaman yang serba online, seperti sekarang, penulis biasanya mengirim naskah dalam bentuk soft copy. Setelah naskah diterima oleh penerbit, selanjutnya naskah dinilai kelayakan oleh editor melalui rapat redaksi dan pertimbangan dari penerbit. Naskah tersebut diputuskan diterima atau tidak. Jika diterima, naskah tersebut diproses lebih lanjut. Jika tidak, dikembalikan lagi kepada penulis. 1. Gatre mekanik penerbitan. Untuk menghasilkan karya bersifat superlatif, sebaiknya penulis, penyunting, dan penerbit memahami kemampuan dan keterbatasan sarana produksi yang tersedia menurut Rifai 2005 halaman 132, yaitu yang pertama kertas. Kertas yang dipakai untuk pencetakan tersedia dalam bermacam kelas. Kertas yang digunakan dibedakan berdasarkan pemakaiannya, yaitu kertas buku, kertas sampul, kertas koran, atau kertas kain. Atau berdasarkan jenis permukaannya, yaitu antik, halus, seni, dan berlapis. Pengklasifikasian jenis kertas juga bisa berdasarkan pada mutu, yaitu kandungan kayu, berat, warna, serta kekuatan. Kertas yang biasa digunakan di Indonesia adalah kertas yang memiliki kandungan lignin yang rendah, yaitu kertas HVS. Yang kedua, tinta. Tinta yang digunakan dalam pencetakan adalah tinta berspektrum pelangi. Khusus untuk pencetakan karya ilmiah digunakan tinta berspektrum pelangi, tinta hitam mudah untuk dibaca. Sangat tajam kontrasnya dengan kertas warna putih, serta harganya yang murah. 2. Pencetakan. Pencetakan naskah dipercetakan melewati 4 proses. Yang pertama ada komposisi, kemudian pembuatan lempeng cetak, pencetakan, dan yang terakhir ada penjilitan. Kemudian kami akan menjelaskan mengenai latihan penyuntingan. Apa sih penyuntingan itu? Menyunting suatu naskah dianggap tidak ubahnya seperti merevisi naskah. Suatu naskah dilihat kembali atau ditinjau oleh penyunting agar naskah tersebut tampak lebih cantik dan lebih pantas untuk diedarkan kepada masyarakat. Penyunting adalah penghubung antara penulis dan pembacanya. Dilihat dari tugas yang diembankan kepada penyunting, maka bisa dibilang bahwa tugas seorang penyunting tidaklah mudah, karena seorang penyunting harus mempunyai
penguasaan terhadap bidang ilmu tertentu, penguasaan terhadap bahasa asing, penyunting juga harus mengerti mengenai naskah, dan lain sebagainya. Kemudian, perlengkapan yang harus disediakan pada saat menyunting itu, yang pertama ada pedoman umum pembentukan istilah, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, dan juga pedoman penyerapan istilah asing dan kamus istilah. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai latihan menyunting. Kami sudah memberikan di dalam PPT separagraf tentang cerita Ande-Ande Lumut, di mana di situ kami menyunting paragraf tersebut ke dalam sebuah tanda atau simbol bahasa. Kalian dapat melihat itu di PowerPoint agar lebih jelasnya. Dan juga kami selain Ande-Ande Lumut, kami juga memberikan contoh lain, yaitu salah satu cerpen renungan pop. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ingin ada yang ditanyakan dan juga ada kesulitan dalam memahami, kalian bisa bertanya pada sesi pertanyaan. Terima kasih.